Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 20 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-16 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil tadi menggambarkan Tuhan Yesus yang duduk dalam perahu dengan orang banyak yang berdiri di sepanjang pantai. Orang banyak ini adalah kerumunan rakyat dengan berbagai latar belakang yang menjadi sasaran perutusan Tuhan Yesus. Mereka bukanlah orang-orang yang sudah sepenuhnya tidak bisa diubah keyakinannya, melainkan orang-orang yang berharap akan Mesias yang membawa keselamatan dan kebebasan bagi hidup mereka. Perumpamaan mengenai benih memperlawankan 3 macam benih yang sia-sia dan 1 macam benih yang menghasilkan banyak buah. Benih tadi menjadi sia-sia karena jatuh ke tanah yang buruk, yakni di jalanan, di tanah yang keras, dan di antara semak duri. Tetapi benih yang jatuh di atas tanah yang bagus menghasilkan buah yang banyak. Benih ini merupakan analogi dari setiap sabda dan karunia Allah yang dicurahkan bagi manusia. Sedangkan jenis-jenis tanah itu adalah diri manusia itu sendiri, lengkap dengan hati dan pikirannya. Tentu, sang penabur berharap setiap benih yang ia taburkan bertumbuh baik dan berbuah lebat. Akan tetapi, hasil dari benih yang telah ditabur bergantung pada bagaimana kualitas si tanah menerima benih itu. Perumpamaan ini menjelaskan kepada kita mengapa pewartaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah tidak diterima secara universal. Sabda Tuhan Yesus ini sekaligus juga menyemangati orang-orang beriman yang menerima pewartaan kerajaan Allah untuk tetap menghasilkan buah-buah dari karya iman yang baik. Benih yang tumbuh dalam tanah yang baik akan senantiasa menerima hasil yang berlimpah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk mengkoreksi relung hati diri kita sendiri. Apakah kita menjadi tanah yang baik dan subur bagi setiap benih sabda ilahi yang ditaburkan di dalam diri kita? Tanah yang baik perlu diolah, dipupuk, dan dibersihkan secara rutin. Demikian pula dengan disposisi batin kita.
cara pandang kita tentang Allah dan iman, serta cara hidup kita sehari-hari. Semoga Roh Allah yang hidup senantiasa mendorong kita untuk menjadi medium sabda dan kasih Allah yang baik, sehingga benih itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan subur, serta menghasilkan buah yang berlimpah ganda. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sejak awal Engkau telah mengikat perjanjian dengan umat manusia di dalam Yesus. Namun kami sering tuli dan hati kami tertutup oleh sikap egois. Kami mohon, bukalah mata hati kami, jadikan kami lahan yang subur bagi sabda-Mu. Tumbuhkanlah kebaikan dalam hidup harian kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin.